Disitulah dulu Jibril ngimami Nabi, tapi waktu ngimami sebagai orang, sebagai bentuk manusia. Nah, ingat Jibril tuh di dalam kitab Arba'in waktu menjelaskan tentang iman, Islam, ihsan itu Jibril menjadi manusia biasa seperti kayak orang pajak sini ya. Ya tapi ganteng, kalau kita kan nggak terlalu ganteng ya kita ini, pas-pasan banget kita ini. Nah, seperti itu ya. Oke. Jadi Nabi dalam dakwanya jangka panjang itu apa? Bahwa ketika beliau jadi Rasul, dakwanya sembunyi-sembunyi di Mekah, beliau punya target. Mau mengislamkan Abu Jahal. Abu Jahal itu nama aslinya Amr bin Hisham. Mau mengislamkan Walid bin Mughirah, bapak daripada Khalid bin Walid, kakak daripada Maimunah, nanti jadi istrinya Nabi. Nabi juga mau mengislamkan Al-Ash, bapak dari Amru. Dan abu-abu yang lain di situ, termasuk Abu Sufyan. Ternyata yang ditargetin nggak semuanya sukses. Contoh, Abu Jahal sampai meninggal kafir dia. Tapi anaknya Ikrimah bin Abu Jahal atau Ikrimah bin Amr bin Hisham al-Makhzumi adalah ahli tafsir, sama dengan Ibnu Abbas. Kalau Bapak baca tafsir Ibnu Katsir itu ada, saya lihat kitabnya di situ ya. Di mana? Di situ ada Ibnu Katsir. Qala Ikrimah berkata, Ikrimah itu anaknya buajingan Abu Jahal itu. Tapi anaknya sukses masuk Islam. Khalid, wah Khalid, si pedang Allah, Al-Maslul, Saifullah Al-Maslul. Bapaknya Walid bin Mughirah musuhnya Nabi, dadengkot Quraisy itu. Tengi juga, bukan hanya bajingan, tengi juga dia itu. Tapi gagal anaknya Khalid, pembela Islam nomor 1. Bahkan mengenai keteladanan Khalid ketika dicopot oleh Umar sebagai panglima perang waktu perang di Persia, Khalid menyerahkannya dengan sukarela, nggak masalah, karena beliau berkata, aku berperang bukan karena Umar, tapi aku berperang karena Allah. Itu Khalid adalah anak penggede Quraisy yang belum masuk. Amru sama, Amru bin As Gubrun Mesir, panglima perang Nabi juga sama. Jadi Nabi waktu berdakwah tidak orientasinya pendek tapi panjang. Bahkan Nabi sebanyak mungkin cari kawan. Ketika Nabi hijrah ke Taif, ini yang kedua nih. Nabi walaupun difasilitasi oleh Allah mukjizat, nggak semena-mena karena dapat fasilitas terus dipakai semua, enggak. Ini contoh, Nabi ketika hijrah ke Taif, dilempari batu oleh penduduk Taif, berdarah keningnya, mundur lagi ke Mekah, di depan rumah beliau di Bukit Marwah beliau duduk. Dengar itu ya, duduk. Kemudian datang Jibril, ya Muhammad, kalau kamu mau 2 gunung ini, dia menyebut 2 gunung itu maksudnya Sofa itu adalah anak bukit dari gunung yang lebih gede, namanya Jabal Abi Qubais. Melaknat mereka terus kamu tiba-tiba menghukum mereka dengan melempari atau menimpakan gunung pada mereka. Biarkan. Mereka hari ini mungkin belum Islam, belum dapat. Nanti siapa tahu anak-anaknya. Begitu. Difasilitasi, dikasih. Mau diblok di gunung. Kalau model nabinya kayak kita, hajar aja bleh. Gitu, pasti gitu. Tapi enggak, Nabi. Contoh kedua. Nabi ketika Isra Mi'raj difasilitasi oleh Allah. Pakai apa namanya? Buruk. Dari Mekah, Aqsa, Sidratul Muntaha. Balik-balik kurang lebih 8 jam. Sampai ke Mekah sebelum subuh. Fasilitasnya memang itu. Ketika hijrah tahun 13 kenabian, Nabi nggak minta fasilitas itu, Pak. Menempuh cara manusia. Ngumpet. Habis ngumpet 3 hari 4 malam di Gua Tsur, jalan pun siksak, hindari jalan umum, jalan tikus kalau bahasa kita. Untuk memastikan bahwa beliau akan sampai ke Madinah, beliau menyewa, ini jarang diketahui orang, menyewa navigator. Kalau seandainya waktu itu sudah ada Google Map, mungkin nggak perlu Nabi nyewa. Nama yang disewa pun, mungkin Bapak sudah pernah ada yang baca sirah ini di Ibnu Hisham, di sirahnya Ibnu Hisham, Abdullah bin Arkid. Ada yang mengatakan Abdullah bin Uraikid. Abdullah bin Uraikid atau Abdullah bin Arkid ini kafir, Pak. Jadi navigator. Jadi orang mengira selama ini Nabi hijrah itu 2 orang. Siapa? Abu Bakar dan Rasul. Enggak, bertiga. Karena yang nyetiri beliau itu Abdullah bin Arkid. Kemudian Abu Bakar mengambil sisi kanan atau kiri belakang Nabi untuk memastikan jalan beliau aman.
Jadi Nabi memakai jasa tanda kutip orang non-muslim. Untuk apa? Muamalah. Maka kelak orang-orang ahli fikih mengkutip peristiwa ini bahwa boleh bermuamalah dengan orang non-muslim. Nggak masalah. Nabi menunjuk navigator Abdullah bin Arqid. Poinnya mau saya ambil adalah Nabi susah payah ke Madinah yang jaraknya 450 kilo menyabung nyawa. Karena di tengah perjalanan sudah disiapkan perangkap oleh kafir Quraisy siapa yang bisa membawa Nabi hidup atau mati 100 ekor unta. Nabi tempuh cara biasa. Seandainya Nabi mau pada Allah, ya Allah aku pinjam buruk. Oh dikasih Pak, dikasih. Cuman nggak ditempuh sama Nabi. Kenapa? Nabi punya pikiran masa depan. Kalau Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah pakai buruk, lah umatnya kayak kita nanti naik apa? Buruk udah nggak ada, buruk Sempati udah nggak ada, Mandala nggak ada udah. Tapi naik apa ya men? Dulu ada yang dari Jawa naik apa sini? Apa naik buruk? Nggak ada ya buruk. Nggak ada. Artinya Nabi ngajari cara manusia berjuang itu fight betulan, keringetan betulan, berdarah betulan. Nabi menempuh cara manusia. Nanti dalam perjalanan waktu seluruh perang-perang beliau, meskipun ada surat Ali Imran mengenai turunnya bantuan malaikat, ada turunnya pasukan yang tidak nampak seperti digambarkan dalam banyak surat di Al-Quran, tapi Nabi semuanya cara berperang cara manusia. Berapa jumlah logistiknya, berapa jumlah kudanya, berapa jumlah ontanya, senjatanya berapa, tamengnya berapa, dihitung semua, musuhnya berapa, dihitung semua. Kalkulasi manusia semua. Nabi ingin perilaku beliau ditiru oleh umatnya. Saya kutip sebuah peristiwa sederhana, yaitu ketika Nabi perang Khandaq. Perang Khandaq itu 5 Hijriah. Ketika waktu perang Badar sukses menang 313 lawan 1000, perang Uhud kalah. Dari kekalahan perang Uhud itulah Nabi belajar. Wah, kalau kita perang model jumlah banyak-banyakan ini kalah. Maka ketika 5 Hijrah datang ancaman dari Mekah serupa dengan perang Uhud, Nabi memutar otak bagaimana kita bertahan. Jumlah kita tidak bertambah banyak, sementara mereka bertambah banyak. Ciri kepemimpinan beliau yang berikutnya adalah mau menerima pendapat meskipun dari anak kemarin sore. Siapa itu? Dari Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi itu masuk Islam 1 Hijriah. Perang Khandaq 5 Hijriah, 4 tahun lalu baru masuk Islam, itu pun baru sunat. Jadi Salman itu begitu masuk Islam, sunat kan Pak ya? Tapi saya yakin di sini sudah sunat semua lah ya. Kalau baru sunat kasihan dokternya ini kan, bisa semaput ini. Begitu Nabi nanya, Utsman apa pendapatmu? Berkata, Abu Bakar berkata, semua berkata. Terakhir Salman, ya Rasulullah saya boleh usul? Oh boleh. Pemimpin panglima besar Muhammad Rasulullah, Muhammad bin Abdullah menerima pendapat dari anak kemarin sore. Bukan siapa-siapa, Salman Al-Farisi. Ya Rasulullah bagaimana kalau kita bikin parit saja? Untuk informasi, lebar paritnya itu adalah sepelompatan kuda. Berapa lompatan kuda Pak? Ada yang tahu? 3 meter. Kalau kuda lumping agak pendek dikit ya. Kuda 3 meter. Dalamnya setinggi kuda 160 cm. Berapa panjangnya Khandaq? Bukit kanan kiri 1,4 kilo Pak. 1,4 kilo. Sini ke Mangga 2 masih jauh. Sini ke Priok. Nggak sama ya? Sini ke Mangga Sini ke Senen. Bayangin waktu itu menjelang Ramadan, si anak kemarin sore yang baru sunat ngusulin bikin galian. Gila lu bro, kira-kira gitulah kalau kita ya. Ini mau puasa kira-kira kalau kita dikasih usul begitu. Tapi Nabi buru udah diputusin, oke, kita nurut apa usulnya Salman. Maka hari itu diputuskan kita buat parit lebar 3 meter, dalamnya 1,5 atau 1,6, panjangnya 1,4 kilo. Berapa kubik kira-kira pasirnya Pak? Bisa menghitung dewi lah ya. Begitu dibuat, masuk Ramadan, Nabi lapar, sahabat lapar. Makanya ada kisah Nabi perutnya diganjel batu. Ganjel batu kalau saya ini nggak ada batunya, kalau ini memang perut betul, kalau ini ya. Kalau Nabi batu, kalau ini bukan, ini nasi padang ini ya. Jadi
Gara-gara usul si Salman, semuanya semua repot, gali semua. Maka selesailah kurang lebih 3 bulan, tepat perang mulai. Nah, ketika mulai dicoba, pasukan kafir nyerang, lompat kecemplung, dipetil, cetek, banyak dapat kuda. Orang kafir mikir, wah kalau kita perang model begini, habis ini logistik kita. Udah, balik pulang. Itulah perang yang nggak jadi. Perang Khandaq. Perang Khandaq. Gara-gara usulnya Salman, memang sengsara, gali 3 bulan, nggak enak, tapi menang. Dan beliau menerima pendapat bawahnya. Yang berikutnya, beliau juga orang yang sangat sabar. Bahkan beliau itu wajahnya disebut dalam kitab-kitab seperti Syama'il, At-Tirmidzi, kitab-kitab yang lainnya. Beliau terkenal dengan Basam. Basam itu wajahnya itu menyenangkan, nggak sangar, nggak merengut, nggak wajah sadis, enggak. Suatu saat ada sahabat Nabi yang punya masalah di rumahnya, habis diomelin bininya mungkin ya. Saya mau ngelapor Nabi, ini banyak masalah bener, galau bener. Dari rumahnya udah ngerancang nanti pertanyaanku ini. Begitu dekat masjid, Nabi keluar. Dia lihat wajah Nabi senyum, lupa yang ditanyakan. Basam, lupa, langsung hilang galaunya, langsung amblas sedihnya, wes bablas anginnya, dah sembuh langsung. Apa yang ditanyakan udah nggak ada, pokoknya seneng ketemu Nabi. Nabi digambarkan di dalam banyak kitab orangnya Basam. Bahkan seumur hidup Nabi ketika memarahi anak buahnya, ini mudah-mudahan pelajaran untuk bagi atasan di sini. Beliau punya marbut namanya Anas bin Malik. Jadi di dalam sejarah Islam itu ada nama Anas dan Malik ini balik-balik, Pak. Anas bin Malik itu sahabat Nabi. Kalau Malik bin Anas adalah pendiri mazhab Maliki. Anas bin Malik ini 10 tahun bantu Nabi. Beliau berkata, saya belum pernah sekalipun dari mulut beliau perkataan, Nas, lu kerja gini aja gak bisa. Belum pernah ngomong Ini kalau jadi atasan niru kayak Nabi, kayak anak buahnya, waduh demen banget. Kalau kita kan, dasar B60. Waduh. Dasar 60 blok lu. Wah, gitu ya. Ya, itu kan. Itu kalau saya ngomong betulan kan kena undang-undang ITE. Enggak, 60 blok. Ya wis sampean waca dhewe. B60 kamu itu. B60K kamu itu. Wah, nah. Jadi seperti itu. Nabi gak pernah ngomong gak pernah. Dan beliau ini secara kemampuan fisik, kalau Bapak perhatikan, beliau memimpin perang itu kapan sih? 2 Hijriah. Ketika 2 Hijriah itu umur beliau itu 54. Pensiunnya orang BPKP sama sini berapa, Pak? 58. 4 tahun mau pensiun, Pak. Malah perang. Kalau Bapak perhatikan, kalau Bapak sudah pernah ke Turki, ada replikanya pedang Nabi itu. Itu pernah ada yang nanya, berapa beratnya itu? Ada yang mengatakan 3,5 kilo. Beliau ngayun dalam sejarah Islam, Nabi itu memimpin perang 27 kali yang disebut Ghazwah, dan sisanya yang dipimpin sahabat disebut Sariyah. 27 kali memimpin sendiri di depan. Kalau jenderal-jenderal sekarang kan yang perang kan yang balok-balok gitu. Kalau zaman Nabi di depan, Pak. Jadi kalau ada yang bertanya, apakah Nabi pernah menggal kepala beliau? Bukan pernah, sering kalau perang, karena hukum perang yang berlaku. Namun kalau Nabi menggal, sekali tebas mati orangnya. Nggak diitik-itik-itik, diitik-itik-itik. Nggak dipeset dikit, dibiarin terus balik lagi, dipeset, enggak, nyiksa itu. Nabi perang pun bikin musuhnya sekali mati biar nggak tersiksa gitu. Sampai perintah ini diimplementasikan oleh para ulama dalam bab penyembelihan. Makanya di penyembelihan itu, kalau Bapak belajar ilmu fikih mengenai kurban, Bapak kalau ngasah pisau jangan di depan hewan kurban. Stres dia. Begitu Bapak ngasah ini sapi, kalau sapi jangan ngomong, wah sialan ini orang jangkrik tenan kok. Ini kalau aku nggak ada ikan tak tumbuk wong ini. Masih gitu dia. Makruh mengasah pisau di depan hewan kurban. Asal di belakang gitu. Sama Nabi ketika perang
pedangnya pasti tajam, sehingga waktu musuhnya dipenggal langsung mati. Jadi Nabi pun dalam perang pun masih pakai apa ya istilahnya? Ya adab, nggak ngawur. Nah, berikutnya apa yang kita ambil dari suri teladan Nabi dalam hal ibadah? Mari saya tunjukkan, saya tadi mengeluarkan diksi terminologi mengenai bid'ah. Bid'ah lawannya sunnah. Saya kutip sedikit dari Imam Ibnu Taimiyah mengenai definisi bid'ah. Maaf, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Al-bid'atu bid'ah adalah kullu ma lam yaf'alun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi umuri diniyah. Segala yang tidak dikerjakan oleh baginda Nabi dalam urusan agama. Pokoknya dua rumusnya, tidak dikerjakan Nabi dan ini urusan agama. Itu bid'ah. Lawannya adalah sunnah. Apa itu sunnah? As-sunnah, ini definisi dari Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari. Ma jaa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi aqwalihi wa af'alihi wa takririhi wa ma hamma bi fi'lihi. Apa saja yang datang dari baginda Nabi berupa perkataan, perbuatan, ketetapan dan keinginan beliau, maka itu disebut sunnah. Dari dua definisi ini saya kasih contoh. Bagaimana meneladani Nabi baik dalam kehidupan muamalah, tadi muamalah ya, sama ibadah. Saya kasih contoh pertama mengenai ibadahnya beliau kalau istinja. Nabi kalau istinja, seandainya ada batu sama air, beliau kalau istinja pasti memilih batu, walaupun ada air. Tapi perkara ini, kalau bapak saya sediakan batu ini kayaknya dua-duanya dipakai atau malah batunya untuk ngelempar yang nyuruh. Ini nggak bisa dijalankan. Saya pernah nanya masjid, ada nggak masjid di sini menyediakan batu? Kalaupun toh nggak disediakan batu, saya yakin kalau orang-orang itu taat dengan hadis itu, bahwa Nabi mencontohkan beristinja dengan batu, saya yakin umur kamar mandi itu nggak sampai setahun. Kenapa? Begitu mau kencing dicongkel, temboknya lama-lama ambruk. Congkel untuk istinja buang, congkel lama-lama ambruk. Gak bisa. Ini satu perkara sunnah yang tidak bisa kita kerjakan. Dua, masih soal toharo. Nabi bersabda, ini sabdanya ini sahih, banyak di hadis. Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasai, Ahmad, Daud. Laula an asyukka ala ummati la amartahum bisiwa inda kulil wudu. Ada yang mengatakan inda kulil salah. Seandainya tidak memberatkan atas umatku, maka dia harus siwak sebelum wudu atau sholat. Laula tadi maknanya, di dalam satu hari, kalaupun tidak bisa satu hari itu siwak terus, setiap mau wudu maupun sholat, minimal satu kali, maksudnya itu Pak. Jadi saya bacanya, minimal satu kali kamu harus siwak. Pertanyaan saya, dari ujung sana sampai ujung ini, ada yang bawa siwak nggak? Nggak ono, sampai nggak nyunah berarti. Tat, bagaimana kalau diganti odol? Nggak ada hadisnya. Laula an asyqa ala amati la amartahum bil odol pepso dan lain hadisnya nggak ada. Nah, dua udah coret, nggak sama dengan Nabi. Lah kalau ada orang mengklaim aku mau niru Nabi, berat Pak, berat. Bab wudu istinja sama siwa aja udah gagal. Kalau tak kasih 10 biar gampang, salah 2 ya udah ya. Sekarang sholat. Nabi kalau sholat sunnah, qobliyah, ba'diyah di rumah. Hadisnya sahih. Qobliyah duhur di rumah. Bilal adzan masuk. Bilal adzan selesai, beliau ngimami. Setelah salam, balik ke rumah, sholat ba'diyah duhur. Begitu asar, qobliyah asar, Bilal adzan ke masjid, nggak ada sholat. Maghrib, begitu habis ngimami maghrib, pulang, sholat di rumah. Sholat tahajud di rumah. Qobliyah subuh di rumah. Ayo, di sini siapa? Tadi qobliyah subuh di rumah. Qobliyah duhur di rumah siapa ya? Barusan. Orang enak, nggak bisa. Telu, nggak lulus. Bab sholat sunnah udah nggak lulus. Ini mau niru Nabi loh, ini ceritanya mau niru Nabi sholat. Yang berikutnya, Nabi, ini bab yang lain, ini puasa. Nabi seumur hidupnya, walaupun kaya raya, ingat Nabi itu kaya raya.